Selamat sore pemirsa Kilas Nusantara. Kembali ke hadapan Anda dengan kabar terbaru penanganan pandemi COVID-19 di tanah air, khususnya terkait giat vaksinasi yang terus dilancarkan. Pemirsa, dalam percepatan vaksinasi terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Bio Farma selaku penyedia dan pendistribusi vaksin COVID-19. Dalam hal ini yaitu pengolahan dari bahan baku serta distribusinya. Sementara itu, giat vaksinasi sampai saat ini terus dipacu oleh kepolisian dan juga TNI. Alumni Akpol 94 Batalion Tunggal Panuluan menggelar bakti sosial dengan vaksinasi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata Pantai Anyer. Hal ini sebagai salah satu persiapan pembukaan kembali pariwisata dan industri di sana. Sedangkan TNI Angkatan Udara melaksanakan serbuan vaksinasi tahap pertama di Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan target peserta sebanyak 10.000 orang. Berikut laporan berita selengkapnya. Juru bicara Bio Farma Bambang Herianto dalam diskusi virtual yang dipantau Antara pada Selasa 24 Agustus menyatakan pihaknya selama ini berkejaran dengan waktu untuk memproses bahan baku vaksin atau bulk demi memenuhi kewajiban distribusi vaksin COVID-19. Bambang menyebut proses mengolah bahan baku vaksin menjadi vaksin jadi memakan waktu sekitar 1 bulan termasuk proses pengemasan dan distribusi. Kebutuhan rantai dingin juga menjadi tantangan dalam pendistribusian vaksin ke daerah, terutama dalam pengiriman vaksin yang membutuhkan ruang penyimpanan derajat minus seperti vaksin COVID-19 merek Moderna dan Pfizer. Suatu manajemen rantai dingin yang dimulai dari kita ambil impor baik itu dari luar sampai ke Bio Farma dari sisi produksi, kemudian dikeluarkan ke distribusi. Nah, itu harus dijaga temperaturnya sehingga kualitas dari vaksin ini tetap terjaga. Bambang berharap pemerintah daerah juga turun tangan dalam rangka menjaga kualitas vaksin dengan menambah fasilitas penyimpanan vaksin COVID-19 sehingga memudahkan proses distribusi serta menjaga mutu vaksin. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ratusan warga di lingkungan Sukamanah, Pelabuhan Paku Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Rabu 25 Agustus 2021, antusias mengikuti kegiatan vaksinasi yang diadakan alumni Akpol 94 Batalion Tunggal Panuluan, bekerja sama dengan Bidokes dan Direktorat Polairut Polda Banten. Kegiatan vaksinasi digelar di Pelabuhan Paku Anyer untuk menyasar warga yang tinggal di kawasan wisata pantai dan kawasan industri yang masih rendah capaian target vaksinasinya. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu percepatan vaksinasi pemerintah dan sebagai persiapan menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan industri sekitar. Karena memang salah satu yang disyaratkan, salah satunya adalah masyarakat dalam hal ini sudah harus tervaksin, maka dari itu kami dari Batalion Tunggal Panuluan, kami peduli agar pada saat nanti masyarakat semua bisa tervaksin. Ternyata setelah kita data masyarakat banyak yang belum vaksin. Ya, sementara kita mengetahui sendiri bahwa epidemi menjadi sangat membahayakan. Selain memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi, kegiatan ini juga sebagai sarana sosialisasi untuk menepis berita hoaks yang beredar terkait vaksin COVID-19. Dari Kabupaten Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Antusias masyarakat Gunung Kidul mengikuti serbuan vaksinasi yang digelar TNI Angkatan Udara cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat dari hadirnya masyarakat berbagai usia, mulai dari pelajar sekolah dasar hingga lansia yang mendatangi lapangan terbang Gading di Kecamatan Pelayan untuk mendapatkan vaksin gelombang pertama. TNI Angkatan Udara dalam hal ini melalui Lanut Adi Sucipto Yogyakarta menggelar serbuan vaksin tahap pertama mulai Rabu tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2021 mendatang yang dikhususkan bagi warga Kabupaten Gunung Kidul.
Pihak Lanut Adi Sucipto menargetkan jumlah peserta vaksinasi sebanyak 2.800 per hari dengan target minimal selama 4 hari sebanyak 10.000 peserta. Untuk mencapai target itu, Lanut Adi Sucipto melakukan jemput bola dengan menyiapkan 17 armada guna mengantar jemput masyarakat Gunung Kidul yang berada di pelosok untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang sebelumnya telah didata terlebih dahulu. Dan kami juga menyampaikan bahwa kalau kita lihat di sebelah sana Pak, kita bisa lihat ada beberapa kendaraan, di mana kendaraan itu adalah kendaraan yang disiapkan untuk menjemput. Kalau tadi bisa lihat bahwa sudah banyak masyarakat yang kita jemput dari lokasi, mengingat Gunung Kidul, khususnya Kabupaten Gunung Kidul kan masyarakat tersebar. Dalam serbuan vaksinasi bagi warga Gunung Kidul ini melibatkan 20 tim vaksinator dan 55 personil pendukung. Selain vaksinasi di lapangan terbang Gading, TNI Angkatan Udara juga menggelar serbuan vaksin di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, dengan target yang sama. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita vaksinasi menjadi akhir Kilas Nusantara edisi COVID-19 hari ini. Jangan lupa segera daftar dan ikut serta dalam program vaksinasi yang terdekat di lingkungan rumah Anda. Sampai jumpa dalam Kilas Nusantara nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.